Solo Leveling Ragnarok chapter 32. Ngeliat para manusia yang ketakutan, para goblin terlihat sangat menikmatinya. Tapi Sung Soho nggak tinggal diam dan langsung menghajar mereka. Suho masih nggak habis pikir kenapa pihak asosiasi membiarkan Dungeon Break. Apalagi mengingat airport merupakan tempat yang banyak dikunjungi orang. Tapi yang lebih penting saat ini, Suho harus segera mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Si Apostel yang diam-diam memperhatikan Suho nggak ngerasain keberadaan Stardust dalam tubuh orang di hadapannya. Dia berasumsi kalau kekuatan orang itu lebih kuat dibanding Lee Min Sung. Tiba-tiba Suho langsung mengangkat tangannya. Arise. Dan seketika 3 goblin pun muncul dari balik bayangan. Suho kemudian memerintahkan mereka buat ngebantu orang-orang melarikan diri. Ngeliat pemandangan di hadapannya, si Apostel langsung ketakutan. Itu mengingatkannya dengan kekuatan yang dimiliki The Darkness. Ngeliat pria di hadapannya, si Apostel yakin kalau orang itu pasti ada hubungannya sama Raja Kegelapan. Dan itu terasa masuk akal jika dihubungkan dengan dia yang menghancurkan Guild Hyena dan juga kehancuran salah satu pabrik Stardust. Saat mata mereka saling bertemu, si Apostel langsung menyembunyikan hawa keberadaannya. Tapi tiba-tiba dari belakang bocah itu terlihat sebuah truk melayang ke arahnya. Dan yang terjadi selanjutnya ngebuat si Apostel tambah kaget lagi. Itu dikarenakan Sung Suho yang menyelamatkannya dari truk tersebut. Dan kini sosok yang melemparkan truk itu muncul di hadapan Suho. Seekor bos dungeon level B dengan mata yang menyala. Ngeliat itu, Beru langsung speak up kalau dia bisa ngerasain energi Itarim dari monster itu. Kalau begitu, Dungeon Break ini pasti ada hubungannya sama Itarim. Tapi secara samar-samar, Beru juga ngerasain energi Itarim dari bocah di belakangnya. Meski itu hanya sesaat. Bos dungeon itu langsung mengepalkan tinjunya. Begitupun dengan Sung Suho. Dengan semua stat point yang dimilikinya, Sung Suho memasukkan semua itu ke strength. Dan mereka pun kini saling beradu tinju. Si Apostel yang lihat itu masih gak habis pikir sama Sung Suho yang sudah menyelamatkannya. Sepertinya dia berpikir aku adalah anak manusia biasa. Dari apa yang si Apostel lihat, meski Sung Suho bisa ngegunain otoritas kegelapan, tapi dia masih sangat lemah jika dibandingkan sama Raja Kegelapan. Akan tetapi si Apostel sadar kalau potensi pria itu nggak bisa ditentukan sekarang. Dan ini merupakan kesempatan yang tepat buat melenyapkannya. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dengan aura panas di sekitarnya. Dan dari telapak tangannya muncul kobaran api. Seketika api-api itu melayang di atas para goblin. Lagi-lagi si Apostel dibuat terkejut sama variabel yang gak pernah dia perhitungkan. Sung Suho yang ngeliat api-api itu juga langsung menghentikan serangannya. Para goblin pun cuman bisa mematung memandangi bola api yang melayang di atas mereka. Dan saat pria itu mengepalkan tangannya, bola api itu jatuh seperti meteor membakar para monster yang ada di hadapannya. Bola api itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang para monster itu. Monster yang sebegitu banyaknya langsung terbunuh dalam sekali serang. Satu-satunya hunter yang menggunakan api tak lain dan tak bukan adalah Choi Jong-in, seorang hunter dengan peringkat S. Saat Choi Jong-in ngeliat kalau serangannya nggak berpengaruh ke si bos dungeon, dia langsung memuji monster itu. Tapi dia kembali mengangkat tangannya, dan kobaran api pun perlahan muncul. Api-api itu perlahan membentuk sebuah panah dan dengan tangannya Choi Jong-in menarik api itu. Satu tembakan langsung melesat ke arah mulut si bos dungeon yang terbuka. Tembakan itu bahkan menembus dinding gedung sampai kobaran api itu terlihat menyala di atas langit. Api yang menyala di seisi gedung langsung ditarik kembali sama Choi Jong-in. Dan orang-orang yang berhasil selamat pun berterima kasih atas pertolongannya. Aku pikir aku melihat anak kecil di sekitar sini. Di sisi lain, Sung Suho terlihat lagi menyembunyikan diri karena untuk saat ini Suho nggak mau dirinya terekspos. Sementara Choi Jong-in ngerasa aneh sama sosok hunter yang bertarung sebelum dia tiba. Karena hunter itu pergi begitu aja tanpa menerima imbalan. Dalang dari kejadian ini lagi-lagi berhubungan sama Itarim. Dan tingkatannya kini lebih berbahaya karena mereka menyerang masyarakat bahkan di tempat seramai ini. Apa mereka merencanakan sesuatu? Di tempat lain, si Apostel terlihat sedang berdiri memandangi gedung-gedung.
Di belakangnya tiba-tiba sebuah lubang dimensi muncul. Ngelihat itu, dia langsung menyapa pecahan ketiga dari fragmennya. Tapi sebelum pecahan ketiga itu bergabung dengan tubuhnya, dia menyampaikan sebuah informasi penting. Dia menyampaikan tentang eksistensi para hunter yang memiliki kekuatan sihir. Dan di antara mereka ada hunter berperingkat S yang memiliki kekuatan sihir dengan jumlah yang sangat besar. Kita perlu mewaspadainya dan juga menyingkirkannya. Ngedenger itu, si pecahan ketiga langsung menyuruhnya berhenti. Dia bakalan ngeliat ingatan dari pecahan kedua saat dia udah menyerapnya. Ngedenger itu, si pecahan kedua terlihat dingin. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Meski begitu, si pecahan kedua terlihat sangat sedih. Karena setelah ego baru mengambil alih, dia bakal menghilang dari dunia ini. Tapi apa boleh buat, memenuhi keinginan dewa adalah prioritas tertinggi di dunia ini. Semua ini adalah untuk sang pencipta. Saat mereka bergabung, pancaran cahaya pun muncul dari tubuh mereka. Dan ketika pecahan ketiga telah berhasil mengambil alih, kini terlihat tubuh dewasa dari sang apostel Opitarim. Dia bisa ngelihat semua ingatan dari pecahan kedua, termasuk variabel yang sempat dia dengar dari bocah itu. Dari ingatan bocah itu, dia nggak menyangka kalau ada orang yang punya kekuatan seperti Raja Kegelapan. Dia kemudian tidak menyetujui dengan keputusan pecahan kedua yang ingin menyingkirkan Sung Suho. Dibandingkan menyingkirkannya, akan jauh lebih baik jika kita mengubahnya menjadi seorang pengikut. Dengan itu, kita bahkan bisa mengontrol orang yang telah mati. Dan bersambung. Gimana? Makin seru kan? Jika kalian suka sama alur cerita dari manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!